Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mr. N. Pada kali ini saya akan kembali menyambung sebuah cerita horor. Judulnya Teror Lelembut Gunung Karang, Penyebab Nurul Kesurupan. Seperti biasa, setelah berjamaah asar, para santri pondok pesantren Al-Barokah berbondong-bondong pergi ke surau untuk ngaji kitab kuning. Kiai Muntako, pimpinan pondok pesantren, menabuh keuntungan sebanyak 3 kali. Pertanda kalau pengajian segera dimulai, dia lalu jalan dengan santai menuju surau sambil menenteng kitab kuning. Di dalam surau itu tampak santri putra dan putri sudah berkumpul. "Assalamualaikum," kata Kiai Muntako. Semua santri itu menjawabnya dengan serentak. Kiai Muntako langsung membuka kitab kuningnya dan menerangkan bait demi bait makna kitab itu. Para santri sibuk mencatat apa dijelaskan gurunya. Di tengah-tengah pengajian, tiba-tiba Nurul bertingkah aneh. Dia tidak mencatat perkataan gurunya, melainkan diam saja sambil tertunduk. Pulpen digenggam dengan sangat keras, bahkan sampai patah. "Nurul, kamu kenapa?" tanya salah satu temannya. Nurul yang saat itu berkerudung hitam tidak menjawab apapun. Dia tetap tertunduk. Air liur tiba-tiba menetes dari mulutnya. "Abi, lihat Nurul," kata salah satu santriwati. Ia terkejut saat melihat kedua mata Nurul yang berubah menjadi hitam semua. Tidak salah lagi kalau Nurul ini kerasukan setan. Saat itu juga Nurul berdiri. Wajahnya dipenuhi urat yang menonjol berwarna hijau. "Astagfirullah," Kiai Muntako mengelus dadanya. Kiai muda itu pun bergumam membaca ayat suci Al-Quran. "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Belum sempat dia menyelesaikan bacaannya, jin jahat yang ada di dalam tubuh Nurul berteriak lalu mendekat ke arah Kiai Muntako. "Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Nurul malah melanjutkan bacaan gurunya itu dengan suara besar dan menggema. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Santri berhamburan keluar surau. Mereka semua ketakutan kecuali Faisal. Dia adalah kakaknya Nurul. Dengan nafas yang terengah-engah, Faisal mendekati adiknya. "Dik," kata Faisal. Intonasi suaranya sangat ketakutan. "Faisal, keluar dari surau ini," pinta Kiai Muntako. Tapi Faisal tak mau meninggalkan adiknya dalam kondisi seperti itu. "Dik, sadar Dik," teriak Faisal. Nurul membalikkan badan lalu menatap Faisal dengan tatapan tajam. Dengan sekejap mata, Nurul mencekik leher kakaknya. Ia pun mengangkat tubuh Faisal. Seketika peci Faisal jatuh. Kedua tangannya menggapai-gapai. Dia kesulitan bernafas. Buru-buru Kiai Muntako menyeruduk tubuh Nurul. Mereka pun terpental. Faisal mengadu kesakitan saat kepalanya membentur tembok, sedangkan Nurul masih mengamuk. Kiai Muntako segera membaca kalimat-kalimat ruqyah di telinga Nurul, membuat wanita itu berteriak seperti kesakitan. Matanya melotot. Sesekali dia mencaci Kiai Muntako. Tak lama berselang, tubuh Nurul melunak. Kedua matanya perlahan terpejam. Dia pun tak sadarkan diri. Kiai Muntako menyuruh Faisal untuk mengambil air. Buru-buru Faisal pergi ke dapur dan kembali dengan membawa segelas air putih. Air itu dibacakan doa-doa, lalu diusapkan ke wajah Nurul yang tampak pucat. Nurul pun dibawa ke asramanya. Sudah 2 tahun belakangan ini, Nurul sering sekali kesurupan. Ada jin jahat yang nempel di tubuhnya. Dia sudah beberapa kali diruqyah, tapi tak kunjung sembuh. Dalam sebulan, Nurul bisa kesurupan 2-4 kali. Penyakit kesurupan itu disebabkan oleh kakeknya Nurul. Dulu, kakeknya punya ilmu hitam dan memelihara banyak jin jahat.
Sekarang salah satu jin yang pernah dipelihara kakeknya itu malah menempel di tubuh Nurul. Padahal Nurul ini masih muda, umurnya baru 18 tahun, sedangkan kakaknya si Faisal berumur 24 tahun. Mereka berdua sudah 3 tahun nyantri di pondok pesantren Al-Barokah. Selama 2 tahun belakangan ini, Faisal selalu mencari cara untuk menyembuhkan penyakit adiknya. Namun, tetap saja tidak berhasil. Adiknya masih sering kesurupan. Malam itu, Nurul masih tak sadarkan diri di dalam asramanya. Dari tadi sore, Nurul dirawat oleh sahabatnya, yaitu si Ririn. Iya, memang hanya dia santriwati yang berani mendekati Nurul. Sedangkan yang lain takut karena Nurul sering kesurupan. Bahkan, ada beberapa santriwati yang pindah pesantren gara-gara takut sama si Nurul. Tengah malam saat semua orang di pesantren itu tidur, Nurul tiba-tiba bangun. Cara bangunnya tidak wajar. Dia duduk begitu saja tanpa dibantu kedua tangannya. Nurul seperti dikendalikan makhluk gaib. Tatapannya kosong, wajahnya pucat sekali. Dia masih mengenakan kerudung warna hitam kesukaannya. Nurul menoleh ke arah Ririn yang sedang tidur pulas. "Ririn," panggil Nurul. Ririn pun bangun. Ia mengucek kedua matanya lalu menoleh ke Nurul. "Kamu udah sadar?" tanya Ririn. Nurul mengangguk. "Rin, anterin aku yuk," pinta Nurul. "Kemana?" Ririn bangun. Kini ia dalam posisi duduk. "Ke belakang asrama, nyari kalungku. Kalungku hilang, Rin. Pasti jatuh pas wudhu. Itu kalung pemberian ibuku," kata Nurul. "Ya sudah, ayo kita cari." Ririn membuka lemarinya. Dia meraih senter dan mengenakan kerudung. Setibanya di belakang asrama, Nurul malah mematuk. Dia tidak mencari kalung yang hilang. "Nurul," sapa Ririn dengan ragu-ragu. Dia mulai curiga kalau temannya itu kerasukan lagi. Nurul pun balik badan. Tampak wajahnya yang menakutkan sama seperti saat kesurupan tadi sore. Ririn menjerit ketakutan, dan dalam sekejap mata, Nurul menjenggut rambut temannya itu, lalu menariknya ke atas pohon mahoni. Wanita itu merayap seperti binatang. Dia benar-benar sudah dirasuki jin jahat. Ririn berteriak sekuat tenaga sambil menangis. Dia menggantung di atas dahan pohon itu, sementara Nurul mengerang-erang seperti binatang buas. Tangan kanannya menjinjing rambut Ririn. Kiai Montako beserta para santrinya berhamburan ke belakang asrama. Semua orang yang ada di sana panik melihat Ririn menggantung di dahan pohon mahoni. Kiai Montako membaca kalimat-kalimat ruqyah sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Nurul. Saat itu juga Nurul terlihat kesakitan. 5 orang santri muncul dengan menggotong sebuah spring bed besar untuk menahan tubuh Ririn. Nurul menjatuhkan Ririn dan untung saja wanita itu jatuh tepat di atas spring bed. Sementara Nurul masih bertengger di atas dahan pohon mahoni. Kalimat-kalimat ruqyah terus dilantunkan oleh Kiai Montako. Nurul pun terjungkal ke belakang. Dia juga jatuh tepat di atas spring bed, sehingga tidak ada luka sedikit pun. Faisal memeriksa keadaan adiknya itu. Dia menangis karena tak tega melihat adiknya yang sering sekali kesurupan. 1 minggu kemudian, sudah 5 kali Faisal bermimpi tentang sumur 7 yang ada di puncak Gunung Karang. Dalam mimpinya itu, Faisal didatangi kakeknya sendiri. Kakeknya Faisal memberitahu kalau yang nempel di dalam tubuh Nurul itu adalah lelembut Gunung Karang. Satu-satunya cara agar Nurul bisa sembuh adalah mandi di sumur 7. Sumur itu terletak di puncak Gunung Karang. Faisal dan Nurul harus mendaki ke gunung itu. Faisal yakin mimpi itu merupakan sebuah petunjuk. Dia harus membawa adiknya ke sumur 7. Itu bukan hal yang sulit.
Lagi pula, lokasi Gunung Karang dekat dengan pondok pesantrennya. Faisal bahkan bisa melihat gunung itu dari balik jendela asramanya. Yang membuat Faisal bingung adalah soal perizinan. Kiai Muntako pasti tidak akan mengizinkan Faisal mendaki gunung itu. Apalagi dengan membawa Nurul, jadi tidak ada pilihan lain. Dia harus membawa adiknya kabur dari pondok. Faisal memang belum pernah mendaki Gunung Karang, tapi dia pernah baca di internet kalau medan pendakian di sana tidak terlalu ekstrim. Faisal yakin bisa membawa adiknya dengan selamat. Faisal sudah merencanakan dengan matang skema kabur dari pondok. Saat para santri sedang berjamaah maghrib, Faisal mengendap-endap ke asrama adiknya. Kemarin Faisal sudah memberitahu Nurul agar tidak ikut jamaah maghrib. Nurul keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia membawa tas gendong warna hitam. Begitupun Faisal. Dia juga membawa tas yang di dalamnya berisi pakaian dan beberapa bungkus mie instan. Mereka tidak bawa tenda karena tidak punya. Faisal hanya berharap di tengah pendakiannya nanti dia bisa menemukan saung untuk berteduh. Mereka berdua berhasil kabur dari pesantren. Sebenarnya, Faisal tidak tahu jalur pendakian Gunung Karang. Dia cuma modal nekat. Di pertigaan, Faisal memberhentikan dua pengendara motor yang sedang melintas. Ia minta diantarkan ke kaki Gunung Karang. Mau masuk ke jalur mana? Kaduengan, tanya lelaki gendut yang mengendarai motor bebek. Iya, jalur mana saja yang penting bisa sampai ke puncak, jawab Faisal. Nada bicaranya terburu-buru. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada santri yang mengikutinya. Ya sudah, kita antar ke Kaduengan saja, kata lelaki yang satu lagi. Dia berbadan kurus. Bayarannya berapa dulu? Tanya lelaki berbadan gendut. 100.000 cukup? Tanya Faisal. Ya sudah, ambil saja. Lelaki berbadan kurus menyetujuinya. Mereka pun berangkat ke kampung Kaduengan. Kaduengan ini memang menjadi jalur favorit bagi para pendaki Gunung Karang. Tak sampai 30 menit, mereka akhirnya tiba di kampung Kaduengan. Hari sudah gelap. Faisal dan Nurul berdiri di pinggir jalan. Kita sebenarnya mau kemana, Bang? Tanya Nurul. Abang mau ngobatin kamu ke puncak Gunung Karang, Dek. Nanti adik mandi di sumur 7 biar lelembut di tubuh adik hilang, jawab Faisal. Abang tahu jalan ke puncak? Tanya Nurul lagi. Kita tanya-tanya saja ke orang kampung sini, Dek. Ayo. Faisal menuntun lengan adiknya. Sebelum mereka masuk ke perkampungan, dari semak-semak muncullah seorang anak lelaki yang umurnya kisaran 15 tahun. Dia menuntun seekor kambing. Anak laki-laki itu tersenyum saat melihat Faisal dan Nurul. Kalian dari mana? Tanya anak itu. Dari pesantren, kami mau mendaki Gunung Karang, jawab Faisal. Malam-malam begini? Tanya anak itu. Iya. Kamu tahu jalur pendakian di sebelah mana? Faisal kembali bertanya. Anak itu menunjuk ke arah barat. Di sana. Untuk sampai ke puncak, kalian harus melewati 3 pos. Faisal menelan ludahnya sendiri. Dia sadar, mendaki tanpa pemandu pasti nyasar. Begini, aku punya uang 300.000. Kalau kamu mau nganterin kami ke puncak, kami akan kasih kamu upah 300.000. Bagaimana? Tawar Faisal. Wah, serius? Anak itu malah senang. Faisal mengeluarkan uangnya. Ini, kau pegang uangnya. Dia menyerahkan uang itu. Oke, aku mau. Kenalkan dulu, aku Acong. Aku asli orang sini.
Aku Faisal dan ini adikku Nurul, ucap Faisal tanpa tersenyum. Kalian bawa tenda? Tanya Acong. Faisal dan Nurul menggelengkan kepala. Gak apa-apa, ayo ikut aku. Kita ambil tenda dulu di rumah, ujar Acong. Acong ini memang sering mengantarkan para pendaki ke puncak. Saking seringnya, dia bahkan pernah dikasih tenda bekas oleh salah seorang pendaki dari Jakarta. Memang tenda itu sudah jelek, tapi masih layak pakai. Pemirsa Mr. N, cerita horor Lelembut Gunung Karang bersambung di sini. Nantikan cerita horor di keesokan hari lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.